Perkenalkan, nama saya Della Jepania Tarigan dengan NIM 2403010036. Di sini saya akan membuat tugas UAS Pramati dan Wacana, yaitu mengidentifikasi berita. Adapun judul berita yang saya ambil yaitu Ketahanan Kesehatan Mandiri, Syarat Mutlak Indonesia Lolos dari Middle Income Trap. Sumber media, Kementerian Kesehatan RI, Kemenex.go.id, rilis berita resmi. Tanggal publikasi yaitu 24 Juni 2026. Topik utama, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunanti sediakan dalam forum diskusi tingkat tinggi ASEAN tentang urgensi kemandirian sistem kesehatan nasional sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi Indonesia. A. Analisis ideologi. 1. Nilai atau pandangan yang ingin dibangun yaitu teks ini secara konsisten membangun ideologi nasionalisme ekonomi kesehatan, bahwa kedaulatan di bidang kesehatan seperti kemandirian produksi vaksin, obat, dan alat kesehatan adalah fondasi kemajuan bangsa. Teks menanyakan keyakinan bahwa ketergantungan pada impor adalah kelemahan yang harus diatasi demi martabat dan pertumbuhan nasional. Di balik itu, teks juga memperkuat ideologi deformalitasme, kemajuan diukur dari pertumbuhan PDB, angka harapan hidup, dan daya saing industri, bukan dari pemerataan akses layanan kesehatan di masyarakat bawah. 2. Pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan yaitu kata-kata seperti syarat mutlak, wajib memiliki kedaulatan, tidak boleh lagi hanya bergantung pada belas kasihan negara lain, dan kita ingin belanja kesehatan berputar di dalam negeri, mencerminkan keberpihakan pada agenda industrialisasi, kesehatan, dan narasi Kementerian Nasional. Pilihan kata ini membingkai isu kesehatan bukan sebagai hak rakyat, melainkan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Frasa belas kasihan negara lain secara retoris membangkitkan statement nasionalistik dan menciptakan kesan ancaman eksternal untuk membenarkan agenda kebijakan pemerintah. 3. Asumsi dan prasangka dalam teks adalah teks mengandung asumsi bahwa keberhasilan industrialisasi otomatis menguntungkan masyarakat luas. Padahal, distribusi manfaat dari pabrik plasma daerah di Karawang atau uji klinis vaksin tidak dibahas dalam konteks aksesibilitas masyarakat miskin. Teks juga mengonsumsi bahwa target ekonomi yaitu 7-8% pertumbuhan. Harapan hidup 76 tahun adalah tujuan yang disepakati bersama, tetapi membuka ruang kritik atas apakah target tersebut realistis atau berpihak pada semua lapisan. B. Analisis relasi kekuasaan. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan adalah Menkes Budi Gunanti Sediakan dan Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua DN. Keduanya adalah pejabat eksekutif tertinggi yang memegang kendali narasi. Pertemuan ini diselenggarakan di kantor Dewan Ekonomi Nasional dan turut dihadiri oleh Ketua DN Luhut Panjaitan. Penandaian transaksi ASEAN dari komitmen politik menjadi implementasi praktis. Yang kedua, siapa yang diberi ruang berbicara? Yang diberi ruang berbicara hanyalah kalangan elit, kebijakan dan ekonomi. Menkes, Ketua DN, dan anggota DN Mari Alkapagestu. Anggota DN Mari Alkapagestu menekankan pentingnya kerjasama regional ASEAN dengan menyebut pasar 650 juta jiwa sebagai kekuatan besar untuk mendukung industri vaksin regional. Suara dari kalangan akademis, tenaga kesehatan, lapangan, atau masyarakat sipil sama sekali tidak hadir. Siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Yang tidak ada suara yaitu dari pasien, masyarakat miskin, pedesaan yang sulit akses layanan kesehatan dasar, tenaga medis, dan pejabat LSM, kesehatan, maupun pakar kritis independen. Kelompok yang paling diuntungkan dan dirugikan adalah kelompok yang diuntungkan secara naratif adalah industri farmasi dalam negeri, investor, dan pemerintah yang mendapatkan legitimasi atas agenda kebijakan mereka. Yang secara implisit dirugikan adalah masyarakat umum yang kepentingannya seperti akses, keterjangkauan, kualitas layanan dasar, tidak menjadi fokus pembahasan digantikan oleh wacana PDB dan pertumbuhan ekonomi. C. Pendapat. Apakah teks tersebut objektif? Teks ini tidak objektif. Sebagai rilis berita resmi Kemenkes, teks ini adalah komunikasi humas pemerintah yang disajikan dengan format berita jurnalistik sehingga berpotensi menyesatkan pembaca yang mengira sedang membaca laporan independen.
Tidak ada narasumber pembanding, tidak ada data penting pembanding dari pihak luar, dan tidak ada pertanyaan kritis yang diajukan. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Teks semacam ini membentuk persepsi publik bahwa pemerintah sedang bekerja keras dan berhasil. Padahal angka penurunan impor dari 90% ke 780% tidak dijelaskan metodologinya. Dan klaim multiplier extek USD 3 per USD 1 investasi dikutip dari kajian Bank Dunia tanpa konteks atau catatan kritis. Jika masyarakat mengkonsumsi teks ini sebagai berita, mereka kehilangan informasi yang lebih terimbang tentang kondisi kesehatan nasional yang sesungguhnya. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu ini? Media harus memisahkan antara rilis resmi pemerintah dengan liputan jurnalistik yang independen. Isu Kementerian Kesehatan Nasional layak diliput secara mendalam dan menyertakan perspektif 1. Pakar kesehatan publik yang independen, 2. Perwakilan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan, dan 3. Data verifikasi dari lembaga non-pemerintah. Nah, dari berita ini, kita dapat belajar bahwa tidak semua teks itu benar adanya. Jadi kita harus memilih mana teks yang benar dan mana teks yang tidak benar. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dan sampai ketemu.